Halo, aku Aurel Azara dengan NIM C1031. Di sini aku akan ngejelasin bagaimana penggunaan ArcGIS dalam engineering. Nah, pertama kita pencet Excel to Table, search, terus kita pilih yang kedua, kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau udah keluar kita pencet Input Excel File, kita pilih yang folder lahan 1 F59. Untuk outputnya kita pilih yang lahan 1. Oke, kita rename menjadi lahan titik 1, save and oke. Dan lanjut kita add data, masukin dari data this PC yang data E, lahan 1. Oke, lalu kita masukin orthomosaik add. Nah, ini udah ada gambarnya. Selanjutnya kita tinggal mengolah lahan, kita masukin sesuai rumus, kita project, UTM, lalu WGS, short term 48S, lalu oke, dan nah udah keluar titiknya. Selanjutnya kita ke lahan event, kita ke properties, habis itu kita ke labels, lalu kita ke simbol, lalu kita edit simbol. Nah, kita ke mask, lalu ganti halo, oke. Selanjutnya kita ke lahan event lagi, kita ke label feature. Nah, udah kelihatan kan angka-angkanya. Selanjutnya kita pilih simbol, kita ganti simbol triangle, ganti ke 22. Oke. Nah, selanjutnya ini kita ke katalog. Kita ke lahan 1 lagi, oke. Kita ke lahan 1, kita ke new, save file, poinnya diganti polygon dan namanya diganti batas lahan. Nah, kita edit, lalu kita ke project kayak tadi UTM, terus kita ke WGS short term 48S. Terus oke deh. Nah, selanjutnya kita ke edit feature, start editing. Nah, kita continue. Kita tunggu, lalu kita ke bagian label future. Nah, create feature ini kita klik batas lahan, terus kita klik dari titik ke titik terluarnya. Nah, selanjutnya yaitu kita titik-titikin dari D, C, B, A, pokoknya di titik-titik terluar, BM, lalu G, F, E, dan terakhir di D. Lalu klik 2 kali. Setelah itu kita ke fill color. Nah, kita buat no color dan diganti 2, lalu outline-nya kita buat hitam. Oke, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke stop editing. Nah, terus kita ke katalog lagi. Lahan 1 kita new lagi, save file. Ini kita ganti titik tengah. Udah ke project, ke UTM, lalu ke WGS 1984, so langsung ke yang UTM zone 48. Nah, jika sudah, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke open attribute table, kita add field. Nah, sekarang masukin luas lahan, terus kita ganti tipenya jadi teks. Oke deh. Oke. Nah, kita buat lagi untuk bagian X nya, kita add field lagi, name nya X. Nah, tipenya diganti teks, oke. Add field lagi, Y, dan diganti lagi teks, oke. Nah, jika sudah, kita ke calculate geometry, area tetap, square meternya diganti hektar, oke. Nah, dilakukan juga yang sama dengan X dan Y. Cat bagian X nya, klik 2 kali, calculate, lalu pilih areanya diganti X koordinat dan diganti meter, oke, betul. Nah, selanjutnya yang Y nya juga diperlakukan sama. Nah, pada tulisan luas lahannya, nah jika sudah selesai, selanjutnya zoom, jangan terlalu kecil atau terlalu besar, pencet layout,
view, file, page and print, ganti A4 dan landscape, lalu oke, dan dipasin ukurannya di dalam garis. Nah, kita sesuaikan. Jika sudah sesuai, kita pilih ke rectangle. Ini untuk membuat bingkai tapi masih berada di dalam garis. Kita buat full hingga full. Nah, jika sudah, kita rapikan dulu karena masih belum. Jika sudah pas dan sesuai, lalu kita klik 2 kali, kita pilih properties, kita pilih colornya color, outline-nya hitam dan outline width-nya 2. Lalu oke. Nah, udah jadi deh. Sekarang kita akan membuat garis menggunakan ruler. Nah, kita buat menggunakan ruler karena agar garisnya nanti lurus. Kita pilih rectangle tadi, kita ganti line, terus kita tarik aja, terus kita rapi-rapihin dan sesuaikan dengan kebutuhan biar rapi. Nah, jika sudah rapi, kita pencet lalu kita clear guide untuk menghilangkan garis bantu atau rollernya. Masih kita rapihin. Nah, setelah itu kita buat lagi di bagian atasnya untuk kopnya. Kita buat juga menggunakan roller. Namun ini hanya sebagian, jadi nggak semua kayak gini, jadi hanya separuh. Jadi gini, lalu dipakein roller tadi dan dihapus. Selanjutnya diganti. Nah, jika sudah diganti semuanya dengan outline yang width-nya 2. Kemudian terus ke bagian teks, klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, ini ganti, ini harus rata tengah ya. Terus diganti teksnya engineering, aquaculture, departemen budidaya perairan, fakultasnya perikanan dan ilmu kelautan, IPB University. Jangan lupa tahunnya 2024. Oke. Nah, habis itu kita edit dengan mengganti font. Oh, tidak bisa di bagian situ, berarti harus dari atas fontnya. Ini kita pindahin dulu biar lebih luas editnya. Nah, terus kita ke Times New Roman. Nah, udah ukurannya kita gedein. Nah, tinggal kita masukin ke garis. Kita rapihin dulu sesuai selera sih, biar muat aja. Nah, kalau sekiranya udah muat, nah, udah selesai. Selanjutnya kita akan menempel logo dari Engineering Aquaculture dan IPB dan logo IPB. Nah, kita bisa melakukannya dengan menempel logonya dulu sudah di-download tersebut ke dalam PowerPoint, lalu dipaste dan ditempel lagi. Nah, ini masih kita edit ya, masih kita rapihin. Ini masih agak sulit ngepastenya. Nah, ini bisa. Oke, kita sesuaikan ukuran dan posisinya sesuai dengan yang udah diajarin oleh Asprak Engine. Nah, logo IPB juga sama, kita rapihin sebelahnya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, tinggal kita salin-salin aja nih garis yang tadi kita buat. Nah, ini kita pencet teks, lalu kita untuk nulis lagi klik 2 kali, lalu kita ganti peta, field trip,
BDP 59 Karikiel. Ini kita rata tengah dan kita ganti ukuran dan juga jenis hurufnya. Nah udah tuh kita rapihin, kita taruh tengah. Setelah itu kita buat lepas lagi lainnya. Terus kita masukkan lagi arah mata angin dengan insert north arrow dan kita pilih sesuai selera. Kalau aku sukanya yang ini. Yang tadi itu kita salin, kita ganti kata-katanya: sistem, proyeksi, tik 2, IGS 1984, UTM zone 48S. Nah skalanya oke. Nah terus kita selanjutnya yaitu mencari skala. Ini kita rapihin dulu tapi selanjutnya yaitu mencari skala dengan insert skala teks. Ini diganti dengan properties dengan sentimeter, lalu oke. Mils ini mapsnya diganti meter dan oke. Nah kalau gini kan udah keluar skala yang ada di gambar kita. Tinggal kita ganti huruf, jenis huruf dan ukurannya saja. Nah kalau ini udah terlalu terlihat, masih berusaha mencari yang lebih terlihat. Nah ini lebih lebar. Nah jika sudah, kita rapihkan. Nah garisnya juga kita rapihin, scale bar. Lalu kita pilih yang alternatif, properties. Nah ini kita pilih meter dan oke. Nah udah keluar nih, jadi ini skala barnya. Kalau udah, kita copy line lagi. Nah kita pindahin tadi ke sebelah kiri. Nah lalu legendnya ini keluarlah gambar seperti ini yang menggambarkan kondisi peta kita atau lahan yang kita lakukan pengamatan. Nah kita salin lagi nih. Nah udah kesalin. Sekarang kita rapihin dulu, lalu kita salin lagi peta field tripnya. Kita ganti peta indeks, oke. Nah kalau udah tulis peta indeks, sekarang kita ke Google Earth. Nah karena di sini tidak bisa ditampilkan, jadi kita akan buka Google Earth tadi, lalu kita akan screenshot dengan men-search lahan yang kita amati. Nah ini kita naruh hasil screenshotannya. Nah ini karena masih kurang rapi, jadi kita rapihin dulu. Agak cukup lama untuk melakukan screenshot dan merapikan hasil screenshot. Nah hasilnya seperti ini. Lalu kita salin garis lagi buat di bawahnya. Lalu kita salin lagi peta indeks ini tadi buat diganti tulisannya. Nah ini kita ganti sumber peta RBI WGS 1985 UTM zone 48S. Oke, nah udah jadi. Kita ganti penulisannya. Nah seperti ini yang benar. Oke, seperti biasa kita rapikan dulu biar panjangnya sesuai dan pas.
Nah, ini diganti nama kita, lalu NIM kita, lalu paralel kita, lalu tanggal 28 karena tanggal pembuatannya. Nah, ini kan masih banyak nih agak gedean, jadi kita akan melakukan pengeditan. Entah hurufnya kita kecilin atau garis-garisnya lebih kita bawahin lagi, atau hurufnya yang kita lebih besar-besarkan. Nah, terus simpan, export map, diganti namanya dan filenya PNG. Udah deh, selesai. Terima kasih.